Song Hee-ran akhirnya angkat bicara mengenai insiden yang terjadi terhadap Yu Menglong. Melalui akun Weibo-nya, Song Hee-ran memberikan pernyataan. Isi dari klarifikasi Song Hee-ran kurang lebih kayak gini. Jadi Song Hee-ran dibombardir sama rumor-rumor yang nuduh dia kalau dia itu memperkenalkan dengan bos-bos besar. Bahkan Song Hee-ran ini juga dituduh untuk memikat orang-orang buat minum bareng dia. Song Hee-ran juga menegaskan kalau dia nggak ada di lokasi kejadian. Dia juga nggak pernah kabur ke luar negeri. Rumor dan kata-kata ini mencekik saya. Sangat mempengaruhi pekerjaan dan kehidupan sehari-hari saya. Saya mengalami kekerasan daring yang tak tertahankan. Padahal saya tidak berada di tempat kejadian perkara. Seperti orang lain, saya baru mengetahui kecelakaan itu. Saya juga baru mengetahui kecelakaan di pagi itu. Dan untuk menyampaikan bela sungkawa kepada mendiang, dan untuk mengklarifikasi masalah, dengan ini saya mengeluarkan pernyataan berikut. Intinya Song Hee-ran menjelaskan atas foto-foto yang beredar kalau itu bukanlah dirinya. Dan dia juga menjelaskan kalau foto dia dengan guru Cheng itu diambil waktu dia umur 13 tahun. Dan memang mereka pernah bertemu di sebuah acara TV. Tapi Song Hee-ran dan si guru ini tuh nggak pernah berhubungan atau bertemu lagi sejak saat itu. Dan keluarga mereka tuh ya biasa aja. Dan nggak ada yang namanya ayahnya Song Hee-ran mentransfer 270 juta yuan ke guru Tian ini. Dan bahkan Song Hee-ran juga menyebut kalau dia itu nggak kenal sama guru-guru yang disebutkan seperti Fang maupun Tian. Song Hee-ran juga menjelaskan kalau dia itu bekerja dengan usahanya sendiri tanpa melalui jalan pintas atau cara yang curang. Kontrak Song Hee-ran dengan agensi lamanya udah berakhir sekitar bulan Juli lalu, makanya dia itu nggak bisa minta bantuan untuk memberikan klarifikasi atas kejadian kemarin. Terakhir, Song Hee-ran mengingatkan untuk tidak mempercayai rumor atau menyebarkannya. Song Hee-ran juga mendoakan Yu Menglong beserta keluarganya. Juga bilang semoga nggak ada lagi yang terluka. Kita tunggu dan doakan saja hasil akhirnya nanti akan seperti apa. Dan semoga aja pelaku yang sebenarnya segera terungkap dan bisa dihukum dengan seberat-beratnya. Kalian ingat saat setelah kematian Yu Menglong ada 3 orang yang ditangkap, yang tidak paham, tidak tahu bahwa itu adalah 3 pelaku penyebab kematian Yu Menglong. Padahal 3 orang itu adalah orang biasa yang speak up tentang kematiannya Yu Menglong. Jadi yang pertama itu Seng. Seng itu ditangkap kan dianggap menyebarkan berita hoax tentang bahwa Yu Menglong sebelum dijatuhkan itu disita dulu. Dan yang kedua Yuan Momo, dia ditangkap karena dia memposting tentang bahwa Yu Menglong dilakukan oleh orang-orang dari atas gedung, dari lantai apartemen itu jatuh ke bawah. Yang ketiga Su. Si Su ini ditangkap karena dianggap menyebarkan berita hoax tentang ibunya Yu Menglong. Dia memposting bahwa mengatakan ibunya Yu Menglong di dalam tekanan gitu ya, untuk tidak berbicara, ditekan untuk tidak berbicara. Dan mereka semua 3 inilah yang ditangkap. Guys, balik lagi seperti biasa, Ugi Kelvin. Kita bahas lagi terkait kematian dari Yu Menglong ya. Di sini ada tangisan kehilangan anak semata wayang. Ibunya tidak merelakan anaknya seorang aktor meninggal dibunuh secara tragis ya. Ibu Yu Menglong sekarang sudah berumur 70 tahun. Info ini dari VT Bahasa Mandarin ya. Dan ibu ini adalah mama dari Yu Menglong. Bagi ibu ini separuh jiwanya telah apa nih? Nah, kita lihat saja ya videonya. Oh, telah ikut pergi bersama Yu Menglong ya. Kehilangan tidak akan sembuh ya, tapi dengan perjalanannya waktu kita dapat hidup dengan menggenggam kehilangan tersebut. Sun Lin, salah satu artis drama yang berani bersuara membantu mencari keadilan kasus kematian. Nah, keberanian Sun Lin ya mencari keadilan buat Yu Menglong meskipun dia sempat diancam, guys. Yu Menglong, meski nyawa dia menjadi taruhannya. Sun Lin, seorang artis drama populer asal Tiongkok, menjadi sorotan publik setelah dirinya menulis beberapa pernyataan di akun Weibo miliknya yang mengindikasikan bahwa ia ingin membantu menemukan pelaku sebenarnya di balik kasus kematian tragis Yu Menglong. Dalam salah satu unggahannya, Sun Lin menulis, "Jika memang ada yang mencoba menutup kebenaran, ingatlah bahwa cahaya tidak bisa dipadamkan. Kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri."
Tulisan itu langsung viral dan mendapatkan ribuan komentar serta dukungan dari para penggemar Yu Menglong yang berharap kasus idolanya tidak dibiarkan tenggelam. Namun, setelah unggahan tersebut, kabar tak menyenangkan menimpa Sunlin. Ia mengaku menerima ancaman anonim melalui pesan pribadi. Salah satunya berbunyi, "Berhenti ikut campur, atau kau akan menjadi korban berikutnya." Tak lama kemudian, sebuah insiden mengejutkan terjadi. Saat Sunlin sedang berada di balkon apartemennya, tiba-tiba sebuah pot besar jatuh dan menimpa kepalanya. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi penuh luka dan sempat tak sadarkan diri. Meski pihak rumah sakit menyebut kejadian itu sebagai kecelakaan, banyak warganet yang menduga hal tersebut bukanlah kebetulan. Tagar Justice for Yu Menglong dan Number Protect Sunlin pun sempat menjadi trending di Weibo. Dalam unggahan terakhirnya sebelum dilarikan ke rumah sakit, Sunlin menulis kalimat pendek namun penuh makna, "Aku tidak takut. Jika suaraku bisa membantu membuka jalan bagi keadilan, biarlah aku yang mengambil risiko." Kini, publik menanti langkah selanjutnya dari Sunlin setelah kondisinya membaik. Banyak yang percaya, keberaniannya adalah simbol bahwa masih ada artis yang tidak bisa dibungkam demi kebenaran. Kebaikan Yu Nah, dunia ini sangat kejam ya untuk seorang baik ya darimu, Alan Yu ya. Makanya Tuhan memanggilmu untuk pulang lebih dulu, kata gitu ya. Justice for Yu Menglong. Kebaikan Yu Menglong, di balik senyum hangat dan wajah tampannya di layar kaca, Yu Menglong menyimpan kisah hidup yang penuh pengorbanan. Tidak banyak orang tahu, di masa-masa sulitnya ia tetap memilih menomorsatukan orang lain dibanding dirinya sendiri. Pernah suatu waktu, saat banjir besar melanda salah satu daerah, ia diam-diam menyumbangkan sebagian besar tabungannya untuk para korban. Padahal saat itu pekerjaannya di dunia hiburan belum stabil. Ia bahkan rela makan bakpao dingin berhari-hari demi bisa membantu. Seorang sahabatnya pernah berkata, Menglong tidak pernah memikirkan dirinya. Yang selalu ia pikirkan adalah bagaimana bisa menolong orang lain. Hidupnya sederhana. Meski sudah dikenal publik, ia tetap naik kereta bawah tanah. Baginya, itu cara agar tetap dekat dengan kehidupan nyata orang-orang biasa. Ia tidak pernah gengsi. Seorang fans menangis sambil bercerita. Aku masih ingat, dia pernah diam-diam membantu biaya rumah sakit seorang penggemar. Saat itu dia sendiri tidak punya banyak uang, tapi dia berkata, kalau bisa jangan ceritakan ini ke siapapun. Biarkan hanya jadi rahasia kita. Kru syuting pun mengenangnya. Dia sering membawakan makanan untuk kami, sementara dirinya cuma makan seadanya. Dia bilang sudah kenyang, padahal kami tahu dia masih lapar. Namun di balik kebaikan itu, hatinya menyimpan luka. Sejak muda, ia merantau ke kota besar untuk mengejar mimpi, jauh dari ibunya yang ia cintai. Malam-malam panjang sering ia habiskan sendirian. Aduh, sedih ya. Ada artis di Cina yang kena teror abis menyuarakan kecurigaan tentang kematiannya Yu Menglong, guys. Jadi bukan cuman artis aja ya, kita aja para konten kreator gitu ya. Terus ada juga yang nguploadin pokoknya tentang Yu Menglong lah ya, karena akan ada Dajjal yang menyusup menjadi netizen gitu ya guys ya. Dimana nanti itu akan mengacaukan para penonton untuk kayak menghilangkan bukti-buktinya Yu Menglong gitu ya. Katanya akan ada kampanye hitam besar-besaran. Jadi kita harus pintar-pintar aja memilih berita. Jangan sampai ada yang percaya nih ya kalau misalkan ada berita yang menjelek-jelekan tentang Yu Menglong gitu ya. Karena udah ada juga nih guys ya. Ini menurut teman kita yang ada di Vietnam ya. Karena kasus Yu Menglong ini benar-benar menggerakkan hati netizen internasional gitu ya guys ya. Aku udah baca di banyak temen, ada yang di Malaysia, Thailand, Vietnam, Rusia. Tapi Sunlin Cina telah mendapatkan ancaman guys gara-gara menyuarakan kecurigaan tentang kematiannya Yu Menglong gitu ya. Yang mana nih ya si artis Sunlin ini pernah membuat status gitu ya di akun medsosnya di Weibo, katanya gini ya, tenang saja kami semua tidak akan melupakanmu gitu ya. Nah terus pada tanggal 14 September ia kembali menulis, katanya ini penggemarmu akan memperjuangkan keadilan. Keadilan mungkin terlambat tapi tidak akan pernah absen. Terus kayak gini, ia kemudian menambahkan, ku dengar sudah ada petunjuk, mohon tunggu sedikit lagi, sambil menegaskan bahwa dirinya tidak aman guys. Namun beberapa hari kemudian Sunlin mengaku menerima pesan ancaman agar berhenti membicarakan Yu Menglong. Pada 21 September ia mengungkapkan bahwa 2 malam sebelumnya ketika mengambil paket, sebuah pot jatuh ke kepalanya guys. Aku sampai dikatain goblok gitu ya sama orang yang nggak tahu siapa itu, karena aku memberitakan berita tentang Yu Menglong guys. Itu mungkin orang yang ya sepertinya mungkin pro terhadap para penjahitnya kali ya, sampai-sampai aku dikatain seperti itu. Dan si artis Sunlin juga ya setelah mendapatkan ancaman itu, dia itu harus dilarikan ke rumah sakit ya karena kena itu jatuhan pas bunga ke kepalanya dia saat artis ini mau ngambil paket.
Waduh, ngeri juga ya. Udah kayak di film-film guys ya, banyak ya ketika ingin menguat kasus, ya pasti ada ancaman seperti itu ya. Banyak juga ya ternyata, nggak di dunia nyata, nggak di dunia film, ternyata di dunia nyata juga banyak seperti itu ya. Ya, nah, menurut pendapat kalian berarti ini fix ya, ada kasus ini kasusnya ada seperti ya, ada kasus pembunuhan gitu ya. Sepertinya gitu guys ya. Nah, menurut kalian gimana nih? Ada info terkait kelanjutan dari Yu Menglong? Mungkin kalian bisa kasih linknya di bawah ya di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Kita cari-cari lagi nih info terkait kelanjutan dari Yu Menglong, dan untuk sekian dulu ya guys ya. Kasus Yu Menglong untuk video kali ini, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you.